والاعتبار نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Hadits Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Tadi saya minta papan tulis karena saya mau menyampaikan hal lain, tapi karena diskusi sebelum kajian tadi barusan, akhirnya yaudah deh kita membahas bab madaniyah dan hadarah saja. Baik ibu-ibu, minggu lalu tentang apa? Sunnah. Sunnah itu ada 3. Pertama sunnah perkataan, yang kedua sunnah perbuatan, yang ketiga sunnah takriri. Rasul tidak melakukan, Rasul juga tidak menyarankan, tapi ketika dilakukan oleh sahabat Rasul dia. Itu tandanya boleh. Suara saya jelas ibu-ibu ya? Oke. Hari ini ibu-ibu, saya tidak terlalu ingat apakah saya sudah membahas di sini, tapi rasa saya sih udah, tapi memang belum diulang. Saya akan coba usahakan persis menyampaikan seperti yang telah pernah saya sampaikan. Jadi kenapa kemarin saya diskusi sama teman-teman saya, sering diskusi kayak gini ya dengan para asatidz wal ustazat. Kalau mengulang kajian tuh mereka gimana gitu. Banyak teman-teman saya kalau kajiannya berulang itu dia kembangkan, artinya dia tidak mau kelihatan mengulang gitu. Nah kalau saya memilihnya lain gitu. Dan sampai saat ini saya sendiri yang agak beda gitu. Kalau saya mengulang membahas, saya akan persis menyampaikannya, supaya yang udah dengar tuh biar makin paham gitu. Sampai poin-poinnya pun saya persiskan. Entah kenapa saya lebih suka begini, karena target saya jemaahnya paham. Jadi nggak usah muter-muter lagi kemana supaya kelihatan mengulang. Justru kalau mengulang harus sama persis poinnya. Kan targetnya jemaahnya paham ya, bukan kita yang kelihatan pinter gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang bab apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan kepada kawan kita yang non-muslim. Ya, ini berawal tadi dari percakapan sebelum kita mulai. Ada yang merayakan tahun baru enggak? Ada yang bakar-bakaran enggak? Terus yang lain nanya, emangnya boleh Ustazah? Enggak boleh ya, karena tahun baru itu adalah kepercayaan orang non-muslim. Kita kasih rumusnya, baru kita banyakkan contohnya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bisa menentukan langsung itu boleh, itu enggak boleh. Hanya dengan belajar rumusnya, ibu bisa jawab sendiri kok nanti apakah itu boleh dan enggak boleh. Jadi saya enggak jadi Mr. Google. Ustazah ini boleh enggak? Enggak. Ini boleh enggak? Boleh enggak. Nanti setelah ibu belajar rumusnya, ibu sendiri nanti bisa menentukan bahwa ternyata ini boleh dan ini tidak. Inilah beda kita dengan majelis taklim. Kalau apa beda Nurul Mawaddah atau pengajian seperti ini dengan majelis taklim biasa? Kalau majelis taklim itu cuman dijelaskan tanpa dikasih tahu rumusnya. Kalau kita seperti ini, majelisnya adalah irtifaul fikr. Kita menaikkan taraf berpikir kita, sehingga setiap apa yang saya sampaikan, saya selalu berikan rumusnya, nanti ibu yang menentukan sendiri. Contoh, kita bahas riba. Kan ibu akhirnya bisa menentukan mana boleh, mana enggak. Ya. Contoh misalnya kita bahas zakat, infak, sedekah, wakaf. Saya berikan rumus, akhirnya ibu bisa menentukan. Karena supaya irtifaul fikr, jadi taraf berpikirnya kita naikkan sama-sama, sehingga kita bisa menentukan bareng-bareng. Nah, di situ akan ngeklik, akhirnya paham.
Jadi kita selalu awali dari rumus, baru kita ajukan masalahnya. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Itu beda kita dengan majelis ilmu. Kenapa kok majelis taklim di luaran nggak seperti itu? Nggak sempat waktunya. Jadi cuma 20 menit, 30 menit. Kalau banyak kali nanti rumus-rumusnya tuang barang tuh kan. Akhirnya pulang gitu kan. Ya itu bedanya. Jadi kita ini ada irtifaul fikr. Kita menaikkan taraf berpikir. Itulah bedanya pertemuan yang sifatnya liqa dengan majelis taklim biasa. Ya, kita ini ala-ala liqa lah ya. Benar-benar ala-ala Rasulullah. Baik, kita mulai. Dalam agama kita ini, dalam kitab Al-Hadaratil Madaniyah karya An-Nabhani dijelaskan bahwa ada perbedaan madaniyah dan hadarah. Oke. Boleh dicatat madaniyah dulu deh. Madaniyah dulu. Ini rumusnya nih cuma 2 ini nih, gampang sekali nih ya. Apa itu madaniyah? Madaniyah itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan non-muslim. Saya ulangi, segala sesuatu yang berhubungan dengan non-muslim, garis miring mirip dengan non-muslim, tetapi tidak berhubungan dengan agama mereka. Segala sesuatu yang berhubungan dengan non-muslim, garis miring mirip dengan non-muslim, tetapi tidak ada hubungan dengan agama mereka. Nggak ada hubungan sama sekali dengan agama. Madaniyah ini sifatnya diperbolehkan, silahkan, nggak ada masalah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan non-muslim, garis miring mirip dengan non-muslim, agamanya apapun terserah ya, tapi tidak ada hubungan dengan agama mereka, itu boleh. Oke? Contoh berhubungan dengan contoh madaniyah. Nanti deh contohnya nanti. Dah, nomor 2 hadarah. Hadarah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan non-muslim, sama, garis miring mirip dengan non-muslim, tapi berhubungan dengan agama mereka. Kalau madaniyah tidak berhubungan. Kalau hadarah berhubungan dengan agama mereka, status hukumnya haram. Nah, ini bab akidah ibu-ibu ya. Jadi bab akidah tidak ada toleransi nih. Gimana ya? Ada sesuatu yang berhubungan dengan non-muslim atau mirip dengan non-muslim. Terus apa tadi lupa? dan ada hubungan dengan Dan berhubungan dengan agama. Iya, berhubungan dengan agama mereka. Ini udah lama nggak jadi guru MTS. Iya, sifatnya haram. Kampus aja nggak kayak gini banget nih. Nggak mendikte belum. Iya siap. Ini kayak MTS nih. Nggak apa-apa lah, yang penting paham. Iya, nggak apa-apa, yang penting paham ya. Jadi madaniyah sesuatu yang mirip dengan agama tapi nggak ada hubungan dengan agama mereka kan gitu. Kalau hadarah berhubungan. Contoh madaniyah, gini contoh madaniyah. Saya dikasih jam tangan. Ini dianalisa aja nih ya contoh-contohnya. Menurut saya nggak perlu dicatat sih, tapi terserah sih. Saya langsung aja contohnya ya. Ya merangkum sendiri aja deh gitu ya. mungkin saya dikasih jam tangan. Ya. Biasanya saya contoh gitu ya. Selebel. Nanti kalau ibu nanya saya bilang kamu nanya. Hati-hati dengan film viral. Nanti ditanya sama malaikat, "Marab buka?" Kamu nanya. Ya Allah, kadang-kadang tak ya. Intermezzo. Karena kalian ini. Seribu aja lah.
Oke, ya. Apa yang mau saya bilang tadi? Contoh Madaniyah. Ini saya persiskan nih. Kan ingat kali ini kalau persis dia mantap nih. Saya dikasih jam tangan oleh non muslim. Boleh terima? Boleh. Karena nggak ada hubungan dengan agama. Kalau dikasih Alkitab dah. Oke, ntar. Oke, saya berteman dengan non muslim, boleh? Boleh. Saya naik jabatan, dikasih bonus, dikasih uang oleh teman saya, ucapkan selamat, boleh? Boleh. Teman saya non muslim, lalu dia lahiran, pas dia lahiran saya kasih kado, boleh? Boleh. Paham dah, ulang lagi. Contohnya contoh apa belum? Ini contoh nih. Contoh hadar belum lagi. Ini ya, ada dia baru. Kamu nanya. Enggak, saya bercanda. Ini karena kalian ini ngajakin saya selebeo. Oke, saya teman saya naik jabatan. Saya kasih dia hadiah. Saya ucapkan selamat ya, boleh? Boleh. Lahiran, saya ucapkan selamat ya, boleh? Boleh. Saya main ke rumah teman saya non muslim, sholat saya dalam rumahnya, boleh? Boleh. Itu nggak tahu. Itu yang belum tahu. Itu yang apa? Oh, udah jadi pulang, belum tahu lupa ya. Saya pergi ke rumah teman saya non muslim, sholat saya depan rumahnya, sholat saya dalam rumahnya, boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Numpang sholat boleh nggak? Kan kita bawa rumah sendiri. Ya, tapi ada salib, ada tempat sembahyangnya. Oke. Boleh, karena rumah bukan tempat khusus ibadah. Nah, ya. Nah, kalau ada salibnya tinggal cari ruangan yang nggak ada salibnya. Kalau ada binatang ya hilang, tinggal jangan sampai nyentuh najis aja. Kalau ada pula binatang banyak-banyak pula di dalam, tentu kita pilih hati-hati. Tapi secara prinsip rumah bukan tempat ibadah, jadi boleh. Dia cuman Madaniyah. Kalau dia pelihara anjing, berlaku konsep kehati-hatian dong. Jadi bukan karena non muslimnya ini, kalau anjingnya nih karena anjingnya, bukan karena agamanya ini. Muslim juga kadang melihara anjing juga aja, anjing apa tuh? Tetap nggak boleh. Iya. Najis. Muslim pelihara anjing juga nggak boleh. Karena al-haramul kalbu li zatihi, haram anjing itu karena zatnya. Jadi kalau ada yang bilang anjing itu haram, najis itu cuma air liurnya aja, itu keliru ya. Karena al-haramul kalbu li zatihi. Ya, haram anjing itu zatnya, mau kukunya, mau bulunya, semua haram, bukan air liurnya aja. Jadi hati-hati. Kita masuk ke rumah orang tua, dia muslim nih, pelihara anjing, itu gimana? Ya asal jangan ibu sentuh anjingnya aja. Dan jangan diinjak kalau ada pipisnya. Kita nggak tahu. Lantainya itu loh. Nah, iya, tapi kan nggak berlaku Bu. Seandainya dia ada pipisnya secara fakta di situ, nggak apa-apa. Iya, kan kita lihat faktanya. Ya. Atau kayak pelihara kucing kan pipisnya. Enggak, siap dari kasir kan ada injak ekeknya kemana-mana. Oh enggak, dia tidak berlaku. Misalnya kucing dia pipis, ya dia tutup pakai pasir. Dia nginjak lantai, lantainya jadi tidak hadas. Enggak. Kecuali dia ada tetesannya, maka yang itu adalah najis kecil. Kucing cukup dengan dipel aja kan? Kan kalau air, kalau kucing itu hadasnya hadas kecil, cukup dengan percikan air selesai. Oke? Apa lagi tadi ya? Kok kucing pula lagi apa sih mau contoh? Oh ya, sholat di depan di rumah non muslim. Atau non muslim main ke rumah ibu. Sholat dia di rumah sholat ya. Sembahyang dia di rumah ibu. Boleh? Boleh? Boleh karena rumah kita bukan tempat ibadah. Orang Batak itu kan sholat sembahyang setiap hari Minggu aja. Ya, tapi bangunan rumah itu bukan tempat ibadah yang khas sehingga dia dianggap hadorah. Tidak, dia tetap Madaniyah. Paham ya? Sekarang saya dikasih jam tangan. Apalagi contoh Madaniyah?
Misalnya ibu punya anak ibu kerja di ruko punya orang Cina, mengambil keuntungan dari orang Cina, digaji dari kok Cina ya? Ya agamanya terserah lah, tak Hindu tak Buddha ya, yang penting etnisnya misalnya Cina, nggak semua orang Cina lah ya. Nah ya misalnya non Muslim deh, anak ibu kerja di rukonya non Muslim, digaji pakai duit non Muslim, dia jadi marketing perusahaan non Muslim, boleh? Boleh, nggak ada hubungan dengan agama itu. Lalu orang yang kerja di rumah ibu, pembersih taman ibu non Muslim, boleh? Boleh. Atau suami ibu kerja di rumah orang non Muslim, boleh? Boleh. Karena itu semua ada niat, tidak ada hadara. Oke? Biar lebih paham saya bandingkan. Ini sebentar aja di pembahasan ini. Entar lagi balik kita. Ini sebentar aja. Atau kita bandingkan dengan gini. Saya dikasih jam oleh orang non Muslim. Tadi hukumnya? Rupanya ada salibnya di dalam sikit. Jadi boleh? Tidak, ada hadoronya. Oke? Saya walaupun saya beli itu muamalah, saya beli kalung magnet dari non Muslim, boleh? Rupanya ada model terbarunya macam tanda tambah gitu, boleh? Tidak, karena dia tasyabbuh. Dia memirip-miripkan dengan ajaran kaum lain. Itu jadi haram. Saya main ke rumah non Muslim, teman saya non Muslim, tahu yang sedang melahirkan, tadi hukumnya? Boleh. Saya ucapkan selamat, ya anaknya lahir, boleh? Baik, saya main ke rumahnya pas hari Natal, boleh? Tidak, karena Natal itu kepercayaan. Kalau mau main besok. Kapan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekarang gini. Silakan, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Oke? Maksudnya takut babinya. Oh iya, nggak bisa dong. Kalau ada babinya nggak bisa. Dia kan tapi kan nggak semua non Muslim makan. Iya. Atau kalau dia taruh daging nggak bisa makan gitu. Iya. Tapi biasanya non Muslim mengerti kok dia. Biasanya dikasih tahu. Biasanya dikasih taunya atau dia kasih kita makanan paketan. Sekarang udah Indonesia tuh udah bagus. Ya udah nggak terlalu kayak dulu lagi. Oke, saya buat parsel buah, saya kasih ke teman saya non Muslim, boleh? Saya buat parsel buah, saya kasih waktu dia Natal, boleh? Tidak boleh, karena itu hadarah. Itu di hadarah tadi. Oke, ada hubungan dengan hadarah nanti Alkitab juga. Oke, jadi nggak boleh. Kalau mau ngasih parsel, lakukan sebelum hari Natal dan jangan ucapkan selamat Natal. Cukup dengan ini yang buat kamu gitu. Dan hati-hati diteliti. Saya sering tiap tahun ngasih parsel untuk mitra saya orang Hindu. Tahu orang Hindu, tahu orang Buddha. Gongsi Paca itu orang apa tuh ya? Buddha. Ya, mitra saya, salah satu mitra kerjaan saya itu orang Buddha gitu. Saya ngasih parsel jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi memang saya teliti betul tuh parsel. Parsel itu kan banyak merah-merah tuh kan kalau gongsi paca itu kan. Apa sih arti gongsi paca? Saya tanya ke teman lain. Ke teman lain di tempat saya suka beli handphone kan itu koko ya. Gongsi paca itu apa sih artinya? Oh itu sama dengan Selamat Hari Idul Fitri. Saya buka tuh bacaan gongsi pacanya. Terus ada kucing-kucing macam ini. Dalam parselnya itu ada kucing-kucing macam ini. Ini apa nih kucing-kucing nih? Menurut kalian ini apa? Oh itu mendatangkan rezeki. Oh berarti ada hadorohnya di situ. Ada kepercayaan mereka mendatangkan rezeki. Saya buka lagi kucingnya. Ya, akhirnya didesain sendiri sehingga cuman berbentuk parsel saja. Saya ada warna merahnya, nggak ada tulisannya. Ucapan selamatnya dibuka, harus diteliti, baru dikasih sebelum gongsi pacai. It's okay, boleh. Oke? Nah, gitu. Hah? Bukan. Niat kita nggak apa-apa memberi hadiah, tapi jangan disentuh bagian hadorohnya. Karena bagian waktu mereka Idul Fitri mereka gongsi paca itu kan ada kepercayaan di dalamnya. Jangan dilakukan di hari-hari. Masuk gereja nih, mana boleh nih? Nah, itu masalahnya.
Sekarang gini, saya masuk ke rumah non muslim, boleh? Saya masuk ke gereja non muslim, boleh? Tidak boleh, karena gereja itu hadarah, ada hubungan dengan ibadah. Nah, kan tadi yang ibu-ibu catat tuh macam mana MTS itu. Nah, berarti kan ada hubungan ibadah. Masuk gereja nggak boleh. Aulanya tetap juga nggak boleh. Nggak usah. Nanti aja pas dia udah sampai rumah sudah. Jangan masuk gereja, masuk aulanya jangan. Ya. Tapi jangan ibu terbalik-balik masuk gereja, ibu nggak mau Candi Borobudur semangat, ada tidak. Candi Borobudur tuh aktif sebagai tempat ibadah. Candi Borobudur itu Hindu, Prambanan itu Buddha, itu aktif. Kalau dia aktif sebagai tempat ibadah, apa bedanya dengan gereja? Agamanya aja yang beda tuh. Bukan budaya. Aktif dia sebagai tempat ibadah, itu tempat ibadah, bukan budaya. Iya. Candi itu kan kalau gereja kan nggak tahu tempat ibadah orang apa itu nggak pengen. Iya, benar. Candi Borobudur Prambanan orang jarang tahu kalau itu tempat ibadah. Saya aja baru tahu itu aktif sebagai tempat ibadah. Saya S2 kan di Jogja tuh. Setiap yang datang dari udah S2 loh, saya bayangin tuh, udah berilmu juga loh saya tuh, udah tahu saya nggak boleh, tapi saya nggak tahu itu aktif, karena kan mereka nyepinya sekali setahun cuman. Oh di Jogja 1,5 tahun cuman. Jadi waktu saya mau wisuda, saya pergi ke Bali. Setelah wisuda saya ke Bali. Waktu itu saya ke Bali waktu nyepi gitu. Pas saya nyampe, ibu kosan bilang, "Oh, kemarin macet loh orang ibadah." Di mana Bu ibadahnya? Di inilah di Borobudur lah. Waduh, kata saya gitu ya. Ah, itu aktif. Nah, sejak itulah saya baru tahu. Padahal saya udah berkali-kali ke situ. Tapi kan nggak tahu, ya kan? Nah, jadi kalau yang belum ke Borobudur, kasihan. Nggak bisa lagi. Borobudur itu aktif sebagai tempat ibadah. Tapi kan itu cuma candi. Enggak, itu tempat ibadah, bukan cuma candi. Kalau mau candi, pergi Meletakku sudah aktif. Atau ada sih candi yang sudah tidak aktif sebagai tempat ibadah. Kemarin saya ke Jogja terakhir sama keluarga juga ke situ, mirip dengan Prambanan, namanya Candi Sewu. Nah, Candi Hijau, Candi Mendut itu tidak aktif sebagai tempat ibadah, silakan. Jadi cari tahu dulu sebelum kita pergi. Dia karena kecil marah seorang. Ah ya, Sewu tuh gede banget juga, mirip kayak Prambanan. Bumi Borobudur itu juga. Prambanan aktif Bu. Prambanan tuh aktif sekali. Befoto mana boleh? Jangan befoto ibu gini, cantik ya, itu nggak boleh. Tasyabuh, suka happy dengan ajaran agama lain. Tapi mungkin dia apa ya, Za? Apa namanya, terbalut dengan mungkin karena tempat wisata itu kali ya, Za. Orang mungkin ke situ jadinya. Karena tempat wisata. Jadi tempat wisata gitu. Orang jadi ke situ. Iya. Dan dibalut dengan itu jadi. Iya. Ujung-ujungnya apa coba? Kan niatnya cuma untuk tamasya. Mana ada mereka pegang-pegang tuh patung tuh dalam. Kalau dipegang tuh baik nasib tuh. Mana ada? Kan patung Prambanan tuh pegang-pegang tuh. Mana ada cuma jalan-jalan. Mereka mempercayai itu kok orang Islam. Ada lubang-lubang tuh apa namanya? Tapi ada semua sampai dengan sepeda patung di dalam. Itu udah ajaran. Ada sampai loh, patutlah. Jadi gereja nggak masuk, Prambanan masuk. Gereja nggak masuk, Borobudur masuk. Sama aja, agamanya aja yang beda, tetap non muslim itu. Kalau gitu kita nggak toleransi, kita berteman dengan mereka. Kita oke makan siang, jalan sama mereka. Banyak teman-teman kita non muslim, tapi soal hadarah, lakum dinukum waliyadin. Ih, cantik ya, itu nggak boleh. Karena itu hadarah. Selama yang di Indonesia itu Semua yang masih aktif nggak bisa. Nggak boleh. Ada, saya nggak di situ tuh ya. Yang mana Budes? Yang Budes Pigi tuh, yang patung baring tuh. Ada nggak kepercayaannya tuh? Ada nggak kepercayaannya? Ada. Ngapa befoto? Nggak ada befoto. Tapi kalau ada kepercayaan nggak bisa. Contoh, misalnya di KL patungnya
yang gede Pak. Iya, itu Gede. dia. Apa ibadah kita Iya. ibadah kan enggak. Pokoknya kalau masih aktif nggak bisa. Tapi kalau kayak di Bali cuman patung GWK, patung Dewa Wisnu, itu kan ada kepercayaan mereka. Di saat mereka di situ nggak ada doa mustajab bagi mereka, itu tempat ibadah enggak. Kalau aktif udah nggak bisa. Kalau tidak aktif boleh. Hah? Iya paling yang besar batunya di atas itu ada mereka di ada tahu Coba dipastikan dulu, harus dipastikan. Paham nggak nih maksud saya nih? Paham nggak nih maksudnya nih soal tempat ibadah nih? Hello? Paham ya? Iya, contoh. Waktu saya ke Vatikan, setahu saya, ilmu saya, Vatikan itu adalah Mekahnya orang Islam. Iya. Mekahnya orang Islam. Orang Islam kan ke Mekah, ya kan? Orang Nasrani di Vatikan, negara yang terkecil di dunia itu kan. Cuma 800 orang penduduknya, total negaranya cuma 3 km. Sebelum saya masuk ke Vatikan, itu saya cari tahu dulu dengan salah satu romo yang ada di situ. Saya tanyakan dulu, menurut kalian kota Vatikan ini yang 3 kilo sampai 4 kilo ini, pas masuk itu ada kepercayaan nggak? Misalnya seperti tanah haram kita, kalau ngomong baik-baik nanti mustajab gitu ya. Mereka bilang negaranya tidak. Tapi gereja yang ada di dalam negara itu baru peradaban, itu baru ada agamanya. Makanya saya tetap masuk ke Vatikan, tapi tentu tidak ke, bukan cuma gerejanya, radius 1 kilo sekitar gereja itu udah kepercayaan, karena ada tapak-tapak yang mereka tegak-tegak di situ berdoa. Teman-teman saya pada pergi ke situ semua, ya. Jadi karena kita nggak boleh, ya udah kita masuk dalam negaranya, tapi jangan radius 1 kilo di gereja itu, gereja Vatikan terbesar itu. Oke? Jadi perhatikan setiap kemana-mana. Nak berfoto tuh perhatikan. Ya, saya kemarin memang bingung. Waktu saya di Belgia, semua tempat tuh sama. Mana gereja, mana kantor nggak jelas. Saya tetap tanyakan dulu, itu apa? Oh, itu istananya. Itu apa? Oh, itu kerajaannya. Berarti boleh dong. Itu apa? Oh, itu cuma mall. Gereja yang mana nih? Gereja nggak ada sih di sini, gereja di sana. Ya udah, saya foto sekitar. Bentuk sama aja semua. Nah, jadi mesti make sure. Itu bahasa kampung saya itu ya. Nah, kemana-mana tuh dipikirkan. Dah bisa bawa dulu lagi ya. Foto-foto tipis-tipis bisa dah? Nggak bisa. Ya. Ada mau makan seafood Chinese yang masak nggak sepertinya, tapi ada tulisan halal, terus yang melayani udah pakai dimarnya. Nggak apa-apa. Tempat makan bukan hadoroh. Makan di seafood yang Chinese, lalu kemudian tidak ada, mohon maaf, halal ya. Ada tulisan halal. Ada tulisan halal, nggak apa-apa. Itu muamalah. Tapi kan halal, dia nggak masak babi. Ada tulisan halal lah. Pokoknya kita kalau nggak ada tulisan itu nggak ada. Ada saja, adalah di kota itu kan, dia yang jualan jemaat gereja. Kita nggak tahu itu halal atau enggaknya. Kalau nggak tahu halal atau enggak berarti syubhat, jangan makan. Bainal haram wal haram syubhat. Terus Ustazah, kalau kita ngasih tahu ke orang gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Yang ngasih taunya jangan dipastikan. Cuman ngomong kita kan nggak tahu itu halal atau enggak gitu ngomongnya. Kalau kita bilang itu haram, kalau enggak nanti fitnah. Cuman bilangnya itu di situ yang punya yang masak itu jemaat gereja. Sebenarnya bukan, kalau soal makanan itu kan bukan bab tauhid. Kalau soal makanan bab halal haram itu syariat. Kalau intinya makanannya, kalau dia tidak ada masak babi, silakan masuk. Kalau ada kemungkinan dia masak babi, takutnya kualinya sama. Iya. Kalau seandainya tidak tahu, tidak jelas news saja, berarti syubhat, tinggalkan. Tapi itu bab halal haram ya, bukan bab karena dia orang gereja kita nggak mau makan. Orang gereja pun dia kalau yang dia masak halal nggak masalah, gitu. Oke, dah, borobudur ya, rambanan ya, yang pergi, yang pergi.
Jadi saya udah cerita lagi, tadi itu terngiang-ngiang bagi saya. Waktu saya terakhir ke Jogja sama keluarga saya, kakak-kakak saya kan sekali-sekali ke Jogja. Saya udah bilang sama kakak-kakak, saudara, mak, bapak, jangan ke Borobudur, itu tempat ibadah. Masa iya Mi? Tapi kan masa iya itu kan kita cuma bisa nyampaikan ya. Kita nggak bisa memaksa orang ya, termasuk keluarga sendiri. Makanya saya bilang biar saya di sini aja, saya di kamar aja. Kakak pergilah, kata saya gitu. Dia udah saya cerita sama ibu-ibu nih ya. Kakak pergilah, kata saya. Pas dia pergi, pas kakak-kakak saya pergi, ponakan-ponakan saya pergilah, saya carikan supir. Ini kunci mobilnya. Kan biasanya nyupir saya buatkanlah vitamin untuk mereka supaya mereka kuat ketika mendaki Borobudur. Sampai di Pekanbaru waktu saya muhasabah, kan saya muhasabah setiap minggu ya, baru saya ingat, Onde, saya memang nggak pergi ke Borobudur, tapi saya menjadi wasilah untuk mereka supaya pergi. Sama aja tuh dosanya. Bayangkan, udah saya sampaikan ilmu ini tiap saat, udah saya ngerti banget ilmu ini, tetap aja saya melakukan salah. Udah ngerti tuh saya, Bu. Udah ngerti saya, udah saya sampaikan kemana-mana, udah saya jaga banget diri saya dari sesuatu yang haram. Tapi tetap saya lakukan karena saya lupa. Udah punya ilmu tuh saya soal itu. Jadi makanya tetap hati-hati gitu loh. Saya juga mungkin salah dong. Wah, setelah itu saya sholat taubat, nggak putus 6 bulan berturut-turut. Karena ini bab dosanya gede gitu. Itu jujur aja, saya masih melakukan salah. Ya Allah, saya nggak pergi, kunci mobil dikasih, supir disediakan, vitamin dibuatkan, dan hati-hati ya. Coba bayangkan, sama aja dosanya itu. Dan setelah saya muhasabah, ya Allah, saya memang baru tahu. Saya juga melakukan dosa itu. Jadi maksud saya itu bukan saya membuka aib saya ya. Saya mau menyampaikan bahwa orang yang sudah tahu saja, bahkan sudah menyampaikan, tetap khilaf loh. Apalagi kita-kita ibu-ibu semua mungkin yang mungkin baru dengar. Jadi tetap hati-hati gitu. Nggak boleh memfasilitasi mereka untuk berangkat juga. Oke? Clear, Candi? Candi ini banyak yang nggak setuju, banyak yang nggak tahu nih biasanya nih. Oke, termasuk miniatur candi di rumah, mainan kunci Prambanan. Iya. Nggak boleh juga tuh ya? Hadarah. Menyerupai. Iya, hadarah ada kaitan dengan agama. Mau nggak ibu pakai mainan kunci salib? Tidak. Kenapa salib nggak mau? Kenapa Borobudur mau? Sama ya. Lah, apa nih yang kemarin? Dikasih temen Za. Ada temen dikasih temen. Tapi ada di rumah sekarang. Nggak tahu dari mana Za. Enggak, buang aja lah. Oh iya jangan. Apa? Kotanya saja. Kotanya saja. Biar nggak dipilih itu pantai kan masih pantai. Kayak Ustazah tadi pergi ke kotanya aja, tapi yang ke tempat ibadahnya. Ya, kotanya jangan tempat ibadahnya. Kalaupun ada yang menarik, pastikan sudah tidak aktif. Berarti Za kalau misalnya kayak sejenis apa tuh? Kayak pura kan tempat ibadah juga. Ada yang aktif, ada yang enggak. Termasuk terasnya juga tuh Za? Oh iya, sama. Ada pula orang yang pura tuh diambilnya lah alibi itu tidak pernah betul dia. Lah, kalau pakai jilbab ya, bayangkan. Itulah maka ini kadang-kadang bukan karena orang ini jahat sih, kadang-kadang tidak mengerti. Itulah bahayanya kan, makanya beruntunglah ibu-ibu mengaji kan gitu. Kadang-kadang karena tidak mengerti. Apa foto deh di pura tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada pohon Natal di belakangnya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita terus terang aja lah. Kita kan sama-sama ya. Saya nih sama ibu-ibu. Masih harus hati-hati. Kayak kemarin saya pergi, saya sempat foto, saya minta editkan foto saya dengan Bu Des. Jujur aja tuh, Bu Des bilang, terus aja kok di belakangnya tuh ada pohon Natal kayaknya, masa, kata saya gitu kan. Saya lihat, oh iya ya. Tetap aja nggak sengaja, karena di mana-mana kan negara non-muslim tuh ikon mereka. Oh iya ya, tetap harus hati-hati. Tapi kalau kita nggak tahu kan nggak apa-apa. Lampion nggak boleh juga ya? Saya nggak tahu lampion itu apa. Lampu yang lampu.
Budaya Cina adalah lampu yang tergantung. Kalau cuma lampu nggak apa-apa lah. Tapi banyak dulu untuk ibadah. Oh, lampu kongsi pacar. Yang merah-merah Oh enggak lah. Coba pastikan dulu. Nggak tahu juga saya itu ada kepercayaan atau budaya doang. Ada kan lampu tuh gede. Kayaknya cuma budaya sih lampu. Tapi itu karena lampu Iya, ya. Mas ada dulu sering kesurupan ya. Jadi ada ustaz nyuruhnya Enggak ada. Kok belum banyak kepercayaan. di kelenteng. Terus habis dari situ saya dibawa ke rumahnya pakai hiu dia lupa pakai dupa dia belajar tapi dia baca iya dia pakai itu Jangan Bu, jangan. Jangan-jangan itu pemurtatan. dia baca ayat kursi Mau baca ayat kursi di tapi kelenteng. pakai hiu Caro gitu. Kepo pula sekarang sama ustaznya. itu dulu Iya udah, masih hidup orangnya. Iya, Kamu nanya. Kepo ya. Lain-lain. Enggak boleh. Kalau kalau penelitian kayak mana tuh Zah? Nggak bisa dong. Ini kayak mana caranya Zah? Nggak ada ganti penelitiannya. Maksudnya kan waktu itu kami ditugaskan sama dosen untuk melakukan penelitian terhadap Chinese gitu kan Zah. Jadi tidak mau? Nggak mau, sama saya. Ini ada pertanyaan nih. Ustazah, kami di penelitian sama dosen meneliti budaya Cina. Kalau budaya nggak apa-apa, tapi kalau sampai pula meneliti agama nggak boleh. Apa beda sama saya? Saya dosen S2, saya Romo. Romo gorim pula kayak gorim masjid. Dia tinggal di gereja. Mau kerja kelompok ke rumah dia. Masuk ke kamar dia tuh, masuk ke rumah dia tuh melewati gereja. Nggak mau saya. Kamu nih kenapa nggak pernah datang? Ya kalau ke gereja saya nggak mau Pak, kata saya. Tugas saya titip-titip aja. Akhirnya dia bilang, ya udah Pak, kalau mau belajar di kelas lah. Kalau kayak gitu kamu nggak lulus, saya kenakan juga. Oh kalau saya nggak lulus karena ini saya juga bisa sampaikan kalau Bapak nggak pernah masuk kelas. Takut dia ujung-ujungnya lulus juga. Ya kan maksudnya gitu. Jadi dia suruh kita masuk. Memang niat dia itu nggak apa-apa mungkin. Tapi kan gimana pun kita punya akidah kan. Nggak bisa. Di ustazah di Jogja itu ada toko yang ham-ham itu kita masuk sana gitu. Kemenyan. Pokoknya kayak ada kan di Jogja kan toko di Toko batik itu. toko batik. Iya, jadi bau memang bau aroma wangi. Nggak apa-apa, aroma nggak ada masalah. Aroma nggak apa-apa. Intinya jangan masuk ke tempat itu itu. saja. Jadi saya mau sholat ke toiletnya itu memang ada air pakai bunga di dalamnya. Mana tuh? Toilet, numpang sholatnya di mana? Di tempat ibadahnya? Enggak, ada di atas disediakan. Tapi kamar Cuma kamar mandinya tuh ada Nggak apa-apa. kuncinya, ada bunga-bunga. Bukan tempat ibadah kamar mandi. Dia bukan ada ada bunga, ada bunga. air, ada bunga. Gitu saja. Iya, tapi kan bukan tempat ibadah, nggak apa-apa. Mungkin maksudnya airnya apakah sah? Bisa airnya suci apa Kalau bisa mensucikan? kalau airnya tergantung faktanya selagi nggak kena najis sah. Oke? Dah. Ada bunga tuh sampai ujung. Nggak apa-apa. Ah, ya, itu jadi Kan kuncinya itu ada bunga-bunga. secara Air itu objektif, kita duduk kan. secara objektif kan tidak hadas. Iya, bunga kan nggak apa. Oke? Coba jawab lagi. Saya dikasih jam tadi sama non muslim hukumnya? Boleh. Saya dikasih jam ada salibnya? Tidak boleh. Saya disuruh tidur di rumahnya? Boleh. Boleh. Saya tidur di rumahnya saat Natal? Tidak boleh. Saya bertamu ke rumahnya? Boleh. Saya bertamu saat Natal? Tidak boleh. Kalau mau bertamu kapan? Tetap nggak boleh ucapkan selamat Natal. Natal. Jadi toleransi itu boleh, ada batasnya. Boleh kok main sama dia selagi tidak ada urusan dengan agama. Kalau orang bilang kan toleransi, berarti kamu nggak toleransi. Keliru itu. Toleransi itu kita terima dia sebagai bagian dari circle kita, tapi di luar bagian dari agama. Rasul dengan Abu Lahab, Abu Sofyan dulu berdagang kok. Teman partner kok nggak apa-apa. Tapi soal agama jangan sampai sama. Gitu. Oke, dia datang ke rumah kita waktu kita ngasih dia daging. Hukumnya? Kita ngasih dia daging tapi dalam hari tasyrik. Boleh nggak? Nggak boleh. Daging kurban? Nggak boleh. Kalau mau ngasih, lebihkan hari tasyrik dulu. Iya, tapi ada juga ulama yang membolehkan lebihkan dari hari tasyrik pertama, maghribnya. Maghrib kan udah berarti kan udah lewat. Iya. Tapi saya nggak menyarankan sih kalau ibu mau kasih, ibu masakkan aja kasih di maghrib hari ketiga.
Kadang panitia kurban dikasih loh, Ada yang muslim. Iya. Kasih kupon. Karena di lingkungan kita tuh ada yang muslim ya. Tapi kan sesuai. Tapi sama pembagian kemarin kan. Itu Ya, biasa. memang itu sama. Banyak juga orang yang jadi borobudur. Jadi gini Bu, panitia kurban tuh sama-sama seperti orang-orang, sama ya. Kan tidak semua orang juga ngerti kan. Kadang-kadang dengan alasan toleransi dia kasih kupon untuk non muslim. Jadi kalau ibu yang panitianya jangan ibu lakukan. Kalau ibu mau ngasih atau ibu nggak sebagai panitia, ibu mau ngasih aja tetangga non muslim boleh. Lewatkan dulu hari tasyrik. Hari pertama, hari tasyrik itu hari agama kita loh. Hari dimana di mustajab doa kita. Hari dimana benar-benar itu wilayah khidmat kita. Hari tasyrik itu ada kepercayaan kita di dalamnya. Kurban itu syariah kita. Kurban itu syariat. Ibu potong hewan di hari biasa, ibu kasih dia semua tidak apa-apa. Tapi karena di hari tasyrik, hari ibadah kita itu nggak boleh. Kan berlaku sebaliknya. Kalau mau, misalnya kita sholat Senin, Selasa, Rabu kan masih bisa motong tuh. Rabu maghribnya dikasih. Oh Za, berarti Za, sebagaimana kita nggak boleh melakukan itu kepada sebagaimana orang yang tidak boleh melakukan itu kepada kita, kita juga nggak boleh. Sama. Oh gitu ya Za. Iya. Berarti orang non muslim nggak boleh masuk masjid. Orang non muslim nggak boleh masuk masjid. Emang ada yang bilang boleh? Non muslim nggak boleh masuk masjid. Nggak boleh Za. Nggak boleh. Dia tak suci. Bukan soal suci jasadnya, tapi hadirah. Iya. Dia nggak rumah ibadahnya. Itu tempat ibadah kita, dia nggak boleh masuk. Ada non muslim masuk masjid? Ada Za. Ada Za. Dari mana tahu? Ikut aja. Ibu dan Nil. Gimana? Kajian UAS. Iya. Nggak boleh. Masuk masjid nggak bisa. Masuk masjid nggak boleh. Misalnya kita ada salah keluarga di masjid, tapi kita punya family yang Kristen, dia nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nggak boleh menghadiri. Nggak boleh menghadiri. Kalau seandainya masuk masjid itu boleh, maka tanah haram tuh boleh non muslim masuk. Faktanya di tanah haram non muslim nggak boleh masuk. Karena tanah haram itu semuanya adalah bagian dari tempat ibadah yang dianggap mustajab bagi orang muslim. Jadi kita yang melarang ustazah ya. Kita yang melarang. Kalau dia mau aja ya kan. Iya. Tapi hadir. Gitu. Dia mau aja. Karena dalam ajaran agama mereka mungkin nggak apa-apa. Ada masuk masjid kami kemarin tidur biasa. Nggak ada kantor sama ustaznya diusir. Iya, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Ya bukan kita nggak menyayangi mereka, tapi kita boleh bertoleransi. Ajak tidur di rumah nggak apa-apa. Syariatnya di masjid gitu loh maksudnya. Mungkin. Ustazah niatnya kan benar supaya dia dapat hidayah. Dia dengar ceramah kita. Ayakuna lillah, ayakuna lisunnah. Niat benar, cara juga harus benar. Tidak harus masuk diskotik untuk menceramai orang yang minum minuman keras. Kalau orang kan banyak bilang, jadilah ustazah yang gaul, ustadz yang gaul. Silahkan masuk diskotik untuk dakwah. Siapa bilang? Niat benar, cara salah nggak bisa. Kalau kita ikut ke sana, kita al-wasilah, kita meramaikan itu. Nggak apa-apa, ustadz tuh nggak apa-apa bertato supaya berteman dengan orang. Saya dengar itu di TikTok yang ibu-ibu tengok itu. Saya sejak dapat laporan banyak TikTok, ini suka juga saya nengok TikTok. Saya lucu ya, ada yang bilang macam kayak gini ya. Ustadz juga gitu. Jadi saya tuh hati saya tuh gimana, tapi saya nggak pula ahli TikTok kan. Dan nggak ada gunanya juga dakwah untuk lomba-lombaan untuk membantah mereka gitu. Nggak efektif juga gitu kan. Udahlah kita majelis ilmu aja sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Potong kuku tuh Selasa Jumat. Di hari Senin sempit rezeki. Hari Rabu nggak keluar jodoh. Hari Kamis Bu Rina nengok tuh, saya dapat DM dari jemaah. Benar nggak nih Ustazah? Tuh saya juga baru dengar begini. Ya, ada juga saya dengar Ustazah, saya tak sebut namanya, Ustazah ngomong gini. Apa hukum tanam bulu mata Ustazah? Kebetulan Ustazah yang main TikTok tuh bulu matanya cetar membahana gitu. Tanam bulu mata, tanam yang nggak boleh. Tanam itu akan sakit. Emangnya itu pohon jambu yang ditanam. Kalau tanam nggak bisa. Tapi kalau kamu tempel doang, besok pagi dia rontok-rontok, itu boleh. Nah kalau besok pagi rontok itu bukan ditanam itu.
Bukan bulu mata palsu, tapi udah extension itu, rontok-rontok, nggak boleh. Bulu mata palsu boleh, tapi nggak sampai besok, cabut setiap mau sholat, kan gitu. Jadi sudah banyak yang aneh-aneh gitu, jadi hati-hatilah. Banyak misal kan sekarang ajarannya. Iya. Kayak itu kan ada di Jakarta tuh Ustazah, dia buka tempat makan panggang-panggangan semuanya. Yang punya Muslim, cuman dia bilang babi itu boleh. Nah itu. Ya kan? Kenapa? Ini ustazah. Apa hukum? Ada pertanyaan orang, apa hukum bulu mata tanam misalnya? Ujung-ujungnya yang dia bilang boleh menyambung bulu mata. Padahal dalam kitab Sharh Imam Nawawi menjelaskan Sharh Bukhari Muslim dijelaskan al-mausitah wal mausitah adalah haram, menyambung dan yang menyambungkan bulu mata dan rambut haram. Nggak bisa ngomong boleh. Kan ngeri kita gitu. Ngeri kita sekarang. Nah, akhirnya jemaah nge-share ke saya, tujuannya berarti boleh kan saja. Nah, itu sesanggup. Sesanang pas gitu ya. Diadunya kita sama jemaah. Nah, tapi kan kita tinggal share dalilnya kan gitu. Paham ya maksud saya? Jadi nggak boleh. Oke. Balik kepada pembahasan yang tadi, tahun baru. Tahun baru itu hadarah tuh besti. Tahun baru itu tahun kepercayaan mereka. Jadi tidak boleh meramaikannya. Cuma masak ayam aja boleh nggak? Nggak bisa. Bakar jagung doang boleh nggak? Nggak bisa. Karena meramaikan itu tasyabbuh. Bukan karena waktunya. Harinya. Iya. Tradisi kalau nggak ada hubungan dengan agama nggak apa-apa. Contoh jas. Jas itu tradisi Nasrani. Makanya pastor kalau ceramah di gereja pakai jas. Kenapa Ustadz pakai jas juga? Nggak ada hubungan dengan kepercayaan jasnya. Dasi Nasrani bukan Islam. Karena dasi tidak ada hubungan dengan agama, walaupun tradisi boleh sama. Tradisi boleh sama selagi tidak berhubungan dengan agama. Kalau mau ikut tradisi Islam ya Ustadz tuh ceramah pakai gamis, pakai sorban, itu baru mantep. Tapi berdosa nggak dia kalau pakai jas? Enggak, itu tradisi non-Muslim saja. Oh iya, tapi kan nggak ada hubungan dengan agama. Gitu. Tradisi kalau nggak ada hubungan dengan agama nggak apa-apa. Contoh angpau itu budaya non-Muslim. Kita ada pula THR. Kan nggak ada kepercayaan kita ketika ngasih THR itu bumi berguncang, ars berguncang, kan nggak ada, cuman tradisi doang. Orang tuh ngasih angpau juga nggak ada kepercayaan, nggak apa-apa. Tradisi sama nggak apa-apa. Yang nggak boleh sama tuh agama. Jadi boleh kita ngasih angpau sama ini. Silakan, nggak apa-apa, itu tradisi. Tapi jangan ngasihnya di Idul Adha. Suami kawan, dia kan non Muslim, dari Cina, sudah Muslim. Tapi setiap acara konsultasi dia merayakan terus ya. Nah itu. Ya itu kita baik sangka karena tidak paham. Banyak yang tidak paham. Nggak usah jauh-jauh lagi, Candi Borobudur aja banyak. Kemarin kawan Budes itu ya. Candi Borobudur aja banyak. Rembanan banyak. Udah, ada kan nanti baru-baru ini. Kemarin tuh Ustazah bilang cuma Borobudur waktu masih di Ya Allah, berarti masih kurang detil saya ya. Saya nggak ada bilang Prambanan. Memang jamaahnya. Sama harus jamaah. Yang kemarin Contohnya harus lengkap. iya. Bukan cantik ya, aktif jangan di karena Borobudur aja kan terus. Karena contohnya cuma Borobudur. Gak boleh Prambanan. Jenazah. Harus detil kali. Jamaah kayak anak SD balik aja. Apa yang dapat? Cocok jawabannya. Ustazahnya kesalahan. Iya, Kak, saya nggak bilang Prambanan, Kak. Iya, Kak? Iya, berarti memang harus lebih detil lagi saya. Boleh lah. Sama dengan kemarin sering saya sampaikan, masih juga saya kepleset, padahal udah saya lupakan cara itu dulu. 10 tahun yang lalu, saya bilang sama jemaah,
Keluarkan zakat selagi emas itu nggak kepake. Kalau dia menumpuk, maka zakatkan. Kalau dia kepake, maka tidak perlu zakatkan. Dipakainya emas pas pesta. Kenapa pakai? Biar gak kena zakat. Maksudnya bukan nggak kepake, kalau nggak terjual. Maksudnya bilang kalau nggak kepake, katanya. Coba bayangkan. Jadi, satu kata aja salah. Lain ya. Salah tangkap. Ya, saya dia salah. Ibu itu betul ya. Ya karena nggak ada tidak boleh dikunjungi nah. Oh, enggak ada lah saya bilang perambanannya. Oh iya. Siap lah, siap. Itu evaluasi buat saya. 7 bulan. Kalau 7 bulan segala macam itu 7 bulan itu apa maksudnya? Hamil kan Non muslim. Islam. Jawa, orang non muslim. Ada biasanya, ada Ada apa-apa? tradisi. Tradisi itu enggak 4 apa-apa. bulan, 7 bulan. Enggak apa-apa. Itu cuma tradisi. Masa kalau kayak malam tahun baru ngadain tablik akbar gitu boleh? Gak apa-apa. Malam tahun baru ngadain tablik akbar. Kita kan enggak. Ada sih. Kita ada fungsi dakwah di dalamnya. Ada kemarin. Mengalihkan orang untuk meramai-ramaikan. Justru bagus. Kemarin dengar ada pengajian kan kata Ustaz tuh nggak boleh gitu. Kenapa kita harus merayakan dengan tablik? Jadi orang non muslim itu berpikir kalau orang muslim ngadain tahun baru yang ngadain tablik. Nah itu fungsi dakwah. Sekarang gini, banyak orang yang merayakan Natal, lalu kita buat pula ceramah di masjid besar-besaran, kan boleh. Itu fungsinya dakwah, mengalihkan perhatian orang. Justru harus dilakukan itu. Jadi bukan merayakan, tapi mengalihkan. Ada fungsi dakwah di dalamnya. Boleh bakar-bakar ya. Nggak cuma bakar-bakar yang nggak boleh, bakar jagung nggak boleh, keliling Pekanbaru nggak boleh. Hari biasa nggak ada keliling, aku bilang malam itu keliling. Kadang-kadang entah lah, Kembang api katanya. ngumpul-ngumpul, Terus malah tuh makan. Iya. Apa ya Bu ya? Iya. Campur ya. Terus keluarga saya bukan wakaf saya nggak datang. Mau cuma lagi. lihat ke Hairul sama orang. Kalau mau ya 1 hari sebelumnya dapat. Susah kali sih. Dia menunggu malam jaket. Oh gitu. Padahal kita ada satu hal yang menyakitkan kalau saya sampaikan. Siapa kita di malam tahun baru, itulah kita setahun yang akan datang. Kalau kita di malam itu happy, hura-hura, berarti itulah gaya hidup kita. Tapi kalau di malam itu kita muhasabah, kita doa, kita tulis apa yang kita pengen, kita tahajud, itulah masa depan kita. Jadi ditentukan dari nol-nol itu. Beda loh Bu. Orang yang di malam tahun baru itu dia pesta, joget-joget, itulah dia. Itulah dia. Yang dia bakar-bakar, yang dia macam-macam, itulah dia. Sementara tahun baru itu deg-degan dong deh. Ke depan mau gimana ya? Apa doa yang belum tercapai ya? Ya kan? Apa ya bahasa apa ya? Resolusi, doa, kesalahan yang lalu, itulah kita. Jadi kualitas kita itu dihitung justru ketika kita memasuki tahun baru sebenarnya. Jadi kalau saya sampaikan pedih pula nanti. Tapi begitulah istilahnya. Iya mengingatkan. Sampai teman saya bilang, Nel, kamu ini memang minoritas. Kenapa minoritas? Orang tahun baru begini-begini, kamu malah Zoom, kamu malah belajar, kamu malah nulis ini itu. Saya juga bangun tahun baru itu. Ya cuman saya melakukan hal-hal yang apa yang kemarin saya lakukan, apa yang kemarin saya harus kerjakan, apa yang kemarin tidak tercapai untuk diperbaiki ke depan, apa akhlak yang belum tercapai untuk disiasati ke depan. Kamu tuh minoritas Nel, kata teman saya. Nggak apa-apa, kan ada dalilnya. Wada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Orang yang benar-benar beragama Islam itu sedikit, ghuraba, dia orang-orang asing. Dan selama-lamanya dia akan sedikit. Siapakah mereka yang ghuraba ya Rasul? Siapakah orang minoritas ya Rasul? Hum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, orang-orang yang berusaha tetap baik saat yang lain merusuh gitu. Jadi janganlah Nurul Mawadah menjadi perusuhnya. Kita harus jadi al-ghurabanya, minoritasnya. Ya? Paham nampaknya. Gitu. Apalagi contohnya? Tadi Zah, Hadar. yang Kitab. kalau misalnya kita baca kitab mereka itu gimana Zah? Kita baca kitab mereka, oke? Bu, saya mau sampaikan sesuatu ya. Hukum baca kitab bagi mereka itu tidak sunnah ya Bu. Hukum baca kitab bagi non muslim itu mubah. Baca Alkitab mereka.
Tapi datang ke gereja itu tempat mustajab bagi mereka, jadi nggak boleh. Kalau baca kitab nggak apa-apa, cuma beli Alkitab nggak apa-apa, apalagi untuk belajar. Belajar memperbandingkan. Iya, malah bagus. Tapi nggak usah lah ibu-ibu nggak apa-apa punya Nanti kitab. terpengaruh. Iya, Karena tidak sama. iya. Dibandingin agama. Ya udahlah, biar kami aja lah baca Alkitab. Ibu baca Alkitab yang berbahaya saja dalam Lukas ayat 17 dijelaskan begini. Gimana pendapat Ustaz? Kan baca lagi. Campurkan aja lah. Nah, iya. Al-Qur'anul duduk ya. Jadi boleh nggak baca Alkitab? Boleh ya, belajar boleh ya. Saya punya banyak Alkitab di rumah ya, tapi versinya beda-beda ya. Tapi jangan ibu ikut pula lah ya. Al-Qur'an aja lah. Iya. Oke. Saya misalnya apalagi contoh hadarah. Maaf, lukisan yang lukisan. You know lukisan? Yes. Oh yes. Lukisan yang dibuat dengan tangan itu hadarah. Karena orang Yahudi pada masa Rasulullah itu suka membuat lukisan dengan tangan, lukisan manusia, hewan utuh, ya, dan mereka masukkan ke dalam Ka'bah dan mereka tawaf. Nah, itu nggak boleh. Termasuk boneka atau apapun yang dibuat dengan tangan, itu hadarah. Tapi boneka orang sekarang Sailor Moon itu pabrik. Kalau pabrik madaniyah boleh. Sablon itu teknologi nggak ya? Atau tangan? Teknologi Za. Berarti boleh. Mesin. Yang tidak boleh itu adalah yang buatan tangan. Patung dibuat tangan nggak ya? Patung ya. Iya. Saya juga nggak terlalu tahu. Pokoknya rumusnya itu yang dibuat dengan tangan dan menyerupai asli binatang atau manusia itu haram. Termasuk lukisan-lukisan 5 menit. Kan ada kita dilukis 5 menit gitu ya. Nggak boleh. Kalau mau dibuat lukisan kita, buat bentuknya karikatur. Ya, tangan kita dipendekkan, walaupun dilukis itu nggak apa-apa. Tapi kalau utuh seperti manusia itu nggak boleh. Itu haram karena itu apa? Siluet nggak boleh Apa juga. tuh siluet? Yang bayangan itu foto, gambar, hitam aja, tapi ada hidungnya ada kan? Biasanya kan wajah dari samping aja. Ya. Enggak utuh. Oh, yang orang samping gitu ya? Iya. Di dinding warna putih, Iya. di warna hitam, Iya. enggak utuh, enggak apa-apa. Dia utuh, yang nggak boleh. Gitu. Dulu saya udah cerita, dulu paman saya itu pelukis nomor 1. Ya, sampai akhirnya dia punya hak cipta. Waktu itu saya bilang beberapa belas tahun yang lalu, paman jangan lagi melukis binatang atau manusia. Sekolahlah lagi untuk lukisan abstrak. Dia bilang nanti nggak dapat rezekiku karena rezeki dia banyaknya kerjanya di lukisan. Sampai sekarang dia masih tinggal di Jogja. Jogja itu kan kota seni ya. 2 tahun saya sampaikan ke dia. Kuliah lagi paman. Akhirnya didukung oleh bapak saya, itu kan ponakannya itu kan, itu kan abangnya kan, untuk kuliah lagi. Akhirnya sekarang lukisannya lukisan abstrak. Dan ternyata dengan lukisan abstrak itu, kalau dia gambar ular dibuatnya ekornya 2 gitu kan. Lukisan abstrak cuman kayak cat-cat dibuang-buang gitu aja. Akhirnya dia punya hak cipta hanya dengan itu saja, dan hanya boleh menciptakan lukisan 2 setahun. Dan harga satu lukisannya sampai 18 miliar. Jadi dia menghindarkan yang haram, Allah kasih rezeki yang lebih banyak. Nah, itu prinsipnya. Gitu ya. Tidak boleh. Jadi anak-anak juga jangan dilatih-latih untuk melukis gambar orang. Takutnya nanti dia besarnya malah seperti itu. Dan keluarnya susah. Dia menganggap rezeki dia ada di situ. Dah, gitulah hadarah. Apalagi contoh? Ada non-muslim, orang tua kita non-muslim meninggal dia. Datang kita ke rumahnya tuh. Boleh? Kalau cek. Itu acara adatnya nggak boleh. Acara keagamaan
Jadi ada non muslim meninggal dia datang boleh, tapi kalau mereka udah mulai haleluya, mereka tuh sebelum melepas ke kuburan itu pakai haleluya itu pergi cepat-cepat lari. Ya, tapi waktu saat itu nggak bisa. Saat dia upaya adat, upaya peradaban bahasa mereka, peribadatan, peradaban. Ada acara-acaranya tuh mereka nyanyi-nyanyi. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar datang saat mayat itu ada, tapi pulang saat mereka peribadatan, boleh. Kalau duduk aja di situ saja. Saat peribadatan, tidak boleh tasyabbuh, meramaikan. Nah, inti gitu aja, gampang kan? Nanti meramaikan, selesai. Valentine, jangan lagi happy Valentine, teman-teman. Gitu. Ada juga lagi Valentine tuh la ilaha illallah, nggak ada lah ya. Tidak ada wajah-wajah 30-an lagi. Coklat nggak boleh di hari Valentine. Coklat itu kepercayaan mereka, Bu Rina. Coklat itu kepercayaan mereka, kan? Oh, coklat itu ada di Indomaret jual. Kalau mau kasih besoknya. Atau Valentine ibu pakai baju ngeping-ngeping. Nurul Mawaddah nih kebetulan hari Valentine nih Selasa ngeping yo, itu kena ini. Kita meramaikan. Oh iya dong. Kan pinkers itu. Mama dalam bulan Februari kita di apanya pakai baju pink nggak boleh. Tidak boleh. Itu tasabuh. Kalau bulan Februari bukan pas hari Valentine ya? Boleh. Berarti Halloween juga ya? Hah? Halloween itu juga Halloween juga. bagian dari Bagian. itu bukan tradisi Zak. Enggak, Halloween itu kepercayaan mereka kan. Halloween tahu nggak kisahnya? Halloween itu kan menurut mereka mayat yang udah hidup dibangkitkan lagi Dalam bentuk yang berbeda. dalam imajinasi mereka. Hantu versi mereka. Trompet, wah ya, trompet tuh hadoroh. Trompet ya. Atau yang topi-topi, Iya. apa lah namanya tuh? Ya kalau ulang tahun kan ada. Nah, itu kan mirip trompet. Trompet itu kan udah saya ceritakan. Suatu ketika di salah satu daerah namanya Konstantinopel, 90% itu orang Islam isinya, 10% non Muslim. Akhirnya non Muslim ini ingin mematikan kaum Muslimin. Akhirnya disebarlah di Konstantinopel itu, disebarlah akan terjadi gempa atas bawah oleh pemerintahnya. Sehingga orang Muslim semuanya diajak untuk masuk ke kapal karena akan ada gempa di daratan. Hampir 90% kaum Muslimin masuk ke dalam kapal, dan ketika kapal itu dilayangkan, ya orang non Muslim juga ikutan. Tapi orang non Muslim ini mereka menyebar fitnah akan ada gempa. Akhirnya semua orang menyelamatkan diri naik ke atas kapal. Ketika kapal itu berada di tengah lautan, kapal itu dibalikkan. Sehingga akhirnya terjadilah kematian kaum muslimin. Dan proses membalikkan kapal itu instruksinya ketika mereka menghidupkan trompet di daratan. Jadi trompet itu sebenarnya merayakan hari kematian kaum muslimin. Jadi orang tuh udah naik kapal, yang dari sini mulai trompet tuh dibalikkan tuh kapal, yang non muslim ada di kapal berenang ke daratan, orang Islam nggak tahu apa-apa, dibalikkan, akhirnya matilah kaum muslimin di perbatasan Konstantinopel. Akhir pakai trompet. Sejak itulah mereka pesta pakai trompet, Valentine pakai trompet, tahun baru pakai trompet. Jadi trompet itu merayakan budaya kematian kaum muslimin. Sekarang ada trompet lagi, luar biasa kan? Itu bukan karena paham, karena Covid. Kemarin kan nggak ada trompet lagi tuh, karena Covid kan, takut penyebaran virus. Sekarang ada lagi trompet. Nggak ada lagi nampakin jual trompet. Bendo-bendo, tanduk, setan, apa aja gitu. Oke, mau orang muslim. Jilbab, pakai jilbab. Kita baik sangka karena ketidaktahuan. Tapi mau sampai kapan kita jadi orang yang tidak tahu terus? Itu pula pertanyaannya. Oke? Apa? Foto-foto anak sekarang tuh di HP itu Foto-foto apa? dipakaikannya tanduk, Pakaikannya tanduk. kayak binatang, Diedit aja. Filter. Kan ada filternya. Termasuk filter. Bentuknya setan gimana? Filter kurus aja. Filter kurus saya mau juga. Oke, cukup? Cukup ya? Paham ya?
Oke, nanti bulan depan lagi saya tanya lagi reviewnya. Allah alam bisawab. Ala hazinnya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa hayna rabbana bis salam, dakhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfiratika wa salamuka wa barakatuka sihhataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.